Siap, gerak. Ke depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini seperti rutin kegiatan kita belajar kimia jam 1-2 jam 1. Tapi hari ini kegiatan kita metodenya beda. Kita akan mengadakan eksperimen tentang identifikasi larutan menggunakan indikator Asamos dan indikator universal. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin tahu dulu, Ibu ingin melihat dulu kondisi kelas kita. Kalau kita lihat labor kita sekarang bagaimana? Bersih. Senang tak seperti ini? Senang. Nah, kalau seandainya senang, bisa tak seperti ini terus walaupun tidak belajar di labor? Tahu. Karena pengalaman Ibu ini mengajar yang terakhir kimia di kelas 11F, lokalnya selalu berantakan. Kenapa demikian? Kenapa? Karena bukan lokalnya, itu. Karena kita kan campuran ini ada F1, F2, dan F3. Kebetulan kita belajar di lokal F2. Karena tak lokal F2 berarti tidak memiliki. Ya seperti itu. Nah, jadi walaupun seterusnya walaupun bukan di lokal kita belajar, tetap jaga kebersihan. Karena kesepakatan kelas kita kan sudah ada seperti itu dah. Siapa masih ingat kesepakatan kelasnya? Siapa masih ingat? Coba. Nah, satu. Apa lagi? Masuk kelas tepat waktu. Bagus. Kelompok yang lain yang berkaitan dengan lokal, kebersihan lokal ini apa? Apa kesepakatan kelas kita berkaitan dengan kerapian diri dan lingkungan? Siapa masih ingat? Ada? Kelompok 3 ada? Kelompok 1? Yang berhubungan dengan kebersihan diri dan lingkungan kelas. Siapa yang masih ingat? Ada nggak kelompok 2? Ya sir. Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Betul, itu kesepakatan kita salah satunya. Yang ditanya yang berkaitan dengan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, salah satunya itu menjaga kerapian, kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kebersihan diri termasuk seperti ini. Nah, hari Sabtu kita harus pakai baju pramuka, kaju. Nah, kalau Ibu lihat nih, yang rapi ini yang sesuai dengan aturan sekolah kita. Yang pertama dihasil. Berdiri. Nah, kalau kita lihat bagus tidak? Lengkap semuanya. Ya bagus. Nah, yang kedua Rizky. Rizky berdiri Rizky. Saya tahu kawan mana yang sesuai aturan sekolah kita. Rapi. Lengkap dengan tingkatnya. Abil satu lagi. Berdiri Abil. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang sudah lengkap. Untuk yang laki-laki, yang perempuan yang lengkap. Yang rapi, berdiri Ana. Anissa. Ini. Nah, kemudian bendera kenapa di dalam bapaknya. Jadi yang bagus itu seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya belajar hari Rabu dan Sabtu kita ikuti aturan kita ya. Bisa itu? Itu mengenai kerapian kita. Yang kedua, Ibu hargai juga semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 dan 4.
sesuai yang sudah Ibu atur. Baik, mengucapkan terima kasih juga karena nggak ada yang melanggar disiplin. Kemudian sudah rapi semuanya. Berharap nanti setelah praktikum jaga kebersihan kelompoknya, rapikan lagi alat dan bahan yang digunakan. Ini tanggung jawab dan kelompok masing-masing. Kemudian dalam kelompok juga sudah Ibu apakan? Sudah Ibu atur. Kita kan buat 4 kelompok ini, nah. Tapi dalam 4 kelompok ada juga kelompok kecil. Ini ada 2 ini, nah. Berarti harus saling berinteraksi yang dua. Nah, ini mungkin membedakan bagian situ. Dora bagi berdua saja nanti seperti ini. Nanti dikumpulkan, didiskusikan antar kelompoknya. Kelompok besar dengan kelompok kecil. Demikian ini kan 2 ini. Jadi yang bertiga mengamati, Muklis dan Abil juga mengamati pakai lakmus merah dan lakmus birunya. Serta cara bisa dipahami itu. Nah, baiklah untuk memulai pelajaran kita supaya kita berkah jalannya dari awal sampai akhirnya kita berlaku. Pemimpin doanya, pemimpinnya siap. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa dimulai. Boleh izin cuma 5 menit satu kali, jadi tidak boleh berulang-ulang. Karena banyak dari kawan kita ini kebiasaannya izinnya lebih dari 1 kali. Yang ketiga, menggunakan HP hanya untuk kegiatan PBM. Nah, kalau kedapatan membawa HP, nanti setelah PBM baru minta ke Ibu lagi. Bisa dipahami? Nah, yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sudah kita laksanakan sebelumnya, nah. Yang kelima, menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Nah, alhamdulillah sudah rapi, bersih diri. Mungkin baru sebagiannya, maksudnya bersih dirinya itu aturan yang kita pakai itu memang sesuai aturan sekolah kita, seperti pakai kacu tadi. Kemudian menggunakan tutur kata yang sopan. Jadi tidak ada yang pakai bahasa Simawang yang disempurnakan. Kau, maang, paang, aneh. Tidak ada seperti itu. Bahasanya yang harus ya, tutur kata yang sopan. Kemudian saat guru atau teman menjelaskan, kita harus menyimak. Artinya kita harus saling menghargai. Ada yang berubah? Tidak. Tapi ini sudah sah. Deal. Jadi kita sudah bisa memulai. Nah, jadi sebelum kita memulai, masing-masing boleh memakai jas lab di belakangnya. Nah, pakai baju pratewannya. Aku kemarin harus. Baju praktikumnya. Walaupun kebesaran atau kekecilan terima saja apa adanya. Karena itu dibuat akan sesuai dengan standar. Lebih bagus longgar kalau baju praktikum daripada pas. Ini yang ada ambil ya. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Ada tahu? Kita ambil masuk. Ada. Ambil yang enggak hadir ini. Andika Saputra, satu lagi. Ada yang tahu? Ada.
dalam makanan, minuman, bahkan dalam tubuh makhluk hidup. Nah, dalam makanan, tanya siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Nah, ibu ingin menjawab secara serentak. Dalam makanan yang contoh senyawa asam apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Contoh senyawa asam dalam makanan. Nah, Fikri. Asam cuka, Bu. Asam cuka, bagus. Untuk apa asam cuka, Fikri? Untuk apa? Nah, untuk apa asam cuka? Itu makan, langsung dimakan itu asam cuka? Tidak dicampur. Ah, dicampur. Berarti tujuannya sebagai apa? Sebagai pemberi rasa asam, misalnya makan bakso, bisa juga sebagai pengawet. Nah, bagus. Nah, sekarang contoh senyawa asam di dalam makanan, siapa yang bisa? Dalam minuman lagi, bukan makanan, dalam minuman. Dalam minuman, siapa yang bisa? Nah, ambil. Jeruk. Nah, jeruk, diapakan jeruk itu? Diperas. Nah, diperas menjadi jus. Nah, bagus. Berarti betul untuk kelompok 3, kelompok 3. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang senyawa asam, basa, garam. Kita ingin tahu apakah dia asam, basa, atau garam. Kalau kita tidak tahu, itu kita dari segi ilmu saja. pH asam itu berapa? Tahu pH asam? Kecil dari 7. Bagus. Kalau basa? Katakan bisa? Besar dari 7. Besar dari 7. Nah, sekarang kalau air bagaimana? Berapa pH-nya kira-kira? Kelompok 1, kelompok 2. Belum ada masalah ya tadi. Kalau air bagaimana kira-kira pH-nya? Besar dari 7, kurang dari 7, atau sama dengan 7? Sama dengan 7. Sama dengan 7, bagus. Jadi air yang bersih itu pH-nya harus sama dengan 7. Kalau besar dari 7 berarti airnya sudah tercemar, pahit besarnya. Kalau kurang dari 7 juga sudah tercemar, berarti asam besarnya. Bisa dipahami itu? Nah, itu bisa kita cicipi. Yang tidak bisa kita cicipi, coba lihat larutan di depan ini. Ada 1 sampai 10. Nah, semuanya mungkin yang tahu mungkin yang dibuat dari rumah, nomor 3 dan nomor 7. Yang nomor lainnya ada yang berani mencicipi? Tidak ada. Jadi untuk mengetahuinya kita gunakan indikator. Salah satunya adalah lakmus merah, kemudian lakmus biru. Sudah pernah melihatnya ini? Nah, siapa yang pernah melihatnya sebelum ini? Sebelum kita berarti tulis, siapa yang pernah melihat lakmus merah dan lakmus biru ini? Belum lagi? Nah, kalau lakmus merah, lakmus biru, cuma itu menentukan apakah dia asam, basa, atau netral. Nah, sekarang kita ingin tahu pH-nya tadi. Kalau asam itu kurang dari 7. Kalau basa besar dari 7. Nah, salah satu alat yang kita gunakan nanti, nah, namanya indikator universal. Kita celupkan nanti di sini, kemudian kita lihat ini ada harga pH di sini. Nah, nanti kita bandingkan mana warnanya cocok. Nah, itu langkah kedua nanti. Setelah selesai lakmus merah dan lakmus biru, kita akan tahu jeruk nipis itu berapa pH-nya. Kenapa dia asam sekali? Apakah 7, 10? Nah, kemudian kita ingin tahu pepsoden. Kan ada yang buat close up tadi ya? Ada yang pepsoden. Mana kira-kira pH-nya yang tinggi? Apakah close up atau pepsoden? Sudah paham itu? Paham langkah cara kerjanya? Nah, sekarang kita mulai bekerja. Tapi sebelum bekerja, baca ibunya sedikit dulu ya. Yang KPD-nya kan ada teorinya sedikit itu. Nah, boleh dimulai. Nah, boleh dimulai. Kemudian mencelupkannya. Nah, mencelupkan lakmus merah, lakmus biru supaya lebih bagus apa nanti. Setelah dicelupkan, misalnya larutannya tulis ini nomor 1. Nah, ini ada nomornya ini. Larutan nomor 1. Kami nomor 1 situ. 1. Lakmus merah. Bagaimana hasilnya? Nah, tempelkan di sini ya. Nanti baru dicatat. Lakmus biru. Nah, untuk kelompok yang lain ada ini dia pakai. Nah, ya sih sebelah ini dengan Rizky nanti setelah tempel lakmus merah. Nah, apakah di sini? Sini. Nah, buat larutan buat satunya sebelum. Paham belum? Nah, setelah ditempel lakmus merah, lakmus biru, tempelkan di sana.
Nanti baru dipindahkan ke LKPD kita masing-masing. Bisa ya Babi? Yang di belakang? Sekarang kan nanti kita akan mulai gitu. Itu kan sama itu nak. Ini berdua bulan sini boleh, bertiga. Ya. Nah, sekarang kan kita ambil lapis merah. Di nomor 1 apa hasilnya? Nah, buat sini nomor 1 lapis biru. Taruh pula di sini. Nanti baru hasil akhirnya disalin ke KPD kita supaya bersih. Nah, untuk kelompok yang tidak ada ibu apakan itu kopiannya di sini saja, Pak. Susun saja serapi. Nah, bagian ini, nah ini berdua lah dengan siapa supaya dia sefrekuensi berdua ini. Hayatul Fikri dengan Teguh kan bisa dicelukan di situ. Nah, selesai boleh? Mutiara untuk dipaham? Tahu. Nah sekarang sudah bisa mulai. Coba kerjakan. Yang lapis merah saja celupkan dulu semuanya masing-masing. Nah, tidak masing-masing udah baru tahu 1, 2. Nah, ada nomornya dari mana nomor 1? Nomor 1 dari sini. Ini nomor 1-nya dari mana mulai? Ah ya. Buat di sini. Menulis ini mana penanya? Tiga lagi. Menulis 1. Menulis ini. Seperti ini ya Pak, tulis. Nah, lakukan itu lapis merah. Nanti keselanjutnya, nah menulis apa kan sini hasil itu sini dia. Nah, ini lapis biru. Nah, ya. Agak sini. Nah, susun di sini nanti dibuat apanya? Taruh siku, Bu. Taruh situ dulu. Nah. Nah, ambil yang lapis kedua lagi minum. Jangan bercampur nak, lapis merah biru. Bukannya ibu bilang yang merah saja dulu ya. Rara supaya efektif, tidak usah seperti ini dari situ juga boleh. Tapi harus nomornya. Nah, nomornya buat dulu. Buat nomornya sih. 1 buat sini lapis merah, sini lapis biru. Nah, Rido kan 2 apa gitu? Rido dengan siapa? Nah, hari ini. Nah, tidak harus dari sini kalau misalnya di sini agak siapa yang kisah senam ini dan situ juga boleh. Tapi dengan catatan nomornya jangan dirubah nomor lalutannya. Nah, ini nomor 1 ini. Nah, kelompok 2 sudah dimulai. Gak banyak. Nomornya ada dibuat di sini. Iya, Bu. Sabar dulu, Bu. Nah, nanti berubah nanti. Nah, itu 1. Siapa juga bisa mengerjakan situ. Itu kan 2 Ibu apa kan? Nah, bekerja juga Iwan. Supaya tahu dulu. Tadi kan digantian aja langsung. Nah, kita nih tahu supaya 2. Jadi tak kelompok itu bekerja semuanya ambil ini. Boleh nanti dia adu dia banyak. Mana kesalahannya? Nah, Mutiara kerjakan di situ. Buat tidak ada yang dia apa Mutiara situ. Nggak harus dari 1 mulai. Yang penting jangan ditukar nomor lalutannya. Ini sudah rapi, sudah bagus ini. Nomor berapa? Apanya ini? Sini. Tidak apa masalah. Itu sebagai pembantu saja nanti. Supaya Fitri tahu pula paham, nah. Paham ini. Tuh ambil penanya. Saya bekerja nggak pakai ada tulisnya. Susun ini dari 1, 2, 3 bisa dipilih. Iya, kan sama itu makanya banyak supaya paham kan. Saya Mutiara susun pula di situ jadi 2. Suruhlah siapa? Riwan yang kejar Nah, kami menyusun ini saja supaya tahu kita pernah melakukannya. Jangan bertumpu pada satu orang
Kalau di sini tulis itu udah disusun ya lagi. Lamut biru. Ayo jangan ubah nomornya itu. Jadi supaya ini bersih ya laporan yang bagian berubah warna itu kan zat kimia. Jadi yang basah itu dipegang itu zat kimia, ini kan nggak tahu zatnya dah, makanya itu Satu. Oke. Nah, ini kan sudah siap ini. Nah, sekarang kita mau tahap kedua, nak. Nah, kesimpulannya, kita sudah belajar kalau lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, apa sifat larutan asam, basa atau netral? Ya itu ada teori kita di situ. Nah, ini kan ada ini. Nah, lakmus merah tetap merah. Ini kan lakmus ini. Biru tetap biru nih dalam air. Air sifatnya asam atau basa? Atau netral? Netral. Nah, berarti ini netral kesimpulannya. Nah, setelah selesai simpulan minta larutan indikator. Ya, buat pH dan supaya cepat. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Supaya cepat siap bagian pertama. Nah, lagi. Nah, kelompok 1. Nah, dah. Buat kesimpulan lagi. Dengan di sini ini aja sih dulu, ini terakhir ini. Tugas. Nah, ini lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Nah, sifat larutan kan ada 3, asam, netral, basa, netral. Kalau merah tetap merah, biru tetap biru, apa sifat larutan netral. Terus, dah. Begitu terusnya ke bawah. Lihat perubahan warna lakmusnya sesuai teori kita. Nah, lakmus merah tetap merah, biru menjadi merah. Apa sifat larutannya? Nah, lihat teorinya. Kalau tidak paham lihat yang nomor 7. Nah, nomor 7 apa tadi? Nomor 3. Asam. Nah, nomor 3 kan? Nah, makanya aku minta yang dalam kehidupan sehari-hari mana yang asam, mana yang basa, supaya tahu. Nah, yang kelompok 2 sudah siap. Nah, bagus. Yang ini dulu yang sudah siap. Nah, sekarang kan sudah ada ini. Lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, apa sifatnya? Kalau merah tetap merah, biru tetap biru, asam, basa atau netral? Netral, bagus. Nah, lanjutkan ke bawah. Nah, lanjutkan ini. Nah, nomor 2 merah tetap merah, biru, nah merah. Nah, bagus, asam. Pandai barel asam. Ya, mantap. Siap. Nah, kesempatan ini belum lagi. Siapa lagi? Belum lagi. Dua lagi. Sudah. Sudah siap. Sifat larutan. Nah, ini kan sudah siap ini. Nah, sekarang kita mau tahap kedua, nak. Nah, kesimpulannya, kita sudah belajar kalau lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, apa sifat larutan asam, basa atau netral? Ya itu ada teori kita di situ. Nah, ini kan ada ini. Nah, lakmus merah tetap merah. Ini kan lakmus ini. Biru tetap biru nih dalam air. Air sifatnya asam atau basa atau netral? Netral. Nah, berarti ini netral kesimpulannya. Nah, setelah selesai simpulan minta larutan indikator. Ya, buat pH dan supaya cepat. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Sudah cepat siap bagian pertama. Nah, lagi. Nah, kelompok 1. Nah, dah. Buat kesimpulan lagi. Dengan di sini ini aja sih dulu, ini terakhir ini. Tugas. Nah, ini lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Nah, sifat larutan kan ada 3, asam, netral, basa, netral. Kalau merah tetap merah, biru tetap biru, apa sifat larutan netral. Terus, dah. Begitu terusnya ke bawah. Lihat perubahan warna lakmusnya sesuai teori kita. Nah,
Nah, lakmus merah, tak merah, biru menjadi merah. Apa sifat larutannya? Nah, lihat teorinya. Teorinya. Kalau tidak paham, lihat yang nomor 7. Nah, nomor 7 apa tadi? Nomor 3. Asam. Nah, nomor 3 apa? Nah, makanya minta yang dalam kehidupan sehari-hari mana yang asam, mana yang basah, supaya tahu. Nah, yang kelompok 2 sudah siap? Nah, bagus. Yang ini dulu yang sudah siap. Nah, sekarang kan sudah ada ini. Lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, apa sifatnya? Kalau merah tetap merah, biru tetap biru, asam, basa atau netral? Netral, bagus. Nah, lanjutkan ke bawah. Nah, lanjutkan ini. Nah, nomor 2 merah, tetap merah, biru, nah merah. Nah, bagus. Asam, pandai Farel. Asam, ya, mantap. Siap? Nah, kasih ini belum lagi. Ini apa lagi? Belum lagi. Dua lagi, sudah. Sudah siap, kan sudah siap ini. Nampak ragu bagi ibu. Nampak keraguannya menentukan asal, basa, dan netral. Kan ibu suruh buat contoh dalam kehidupan sehari-hari dulu. Mana? Yang nomor 3 jeruk nipis. Nah, lihat nomor 3 jeruk nipis. Merah tetap Merah. Lakmus biru menjadi Merah. merah. Jadi kalau asam penentunya apa? Lakmus warna lakmus itu merah dan Merah. Nah, jadi memerahkan lakmus biru. Nah, lihat lagi yang dibawa Pi pektoden yang nomor 7. Nah, lakmus merah menjadi Biru. biru tetap Biru. Jadi kesimpulannya kalau basa itu membirukan lakmus merah. Bisa dibuat? Sabu. Nah, buat simpulannya. Setelah itu kita tentukan pH-nya nanti ini. Sudah siap? Nah, itu mulai dekat ini dulu ya. Ridho mana? Siap. Oh, ini belum lagi. Siap itu baru kesimpulannya, belum Ridho lagi sama Rizky. Nah, ini lakmus merah menjadi biru tetap. Berarti apa sifat larutannya? Buat kesimpulannya. Kalau merah menjadi biru, biru tetap biru, asam, basa atau netral? Netral. Netral apa? Nah, basa. Kalau biru dan biru basa. Nah, kalau yang contoh yang asam. Nah, lakmus merah tetap. Mana yang merah? Biru menjadi merah. Nah, berarti ini ada larutan asam. Buat kesimpulannya dulu baru kasihkan langkah yang kedua. Nah, kelompok yang di belakang. Sudah siap? Nah, kesimpulannya dulu ya, dulu masalahnya asam basahnya. Asam basah. Nah, merah. Ini asam. Ini apa ini merah? Biru jadi merah ya. Asam. Nah, bagus. Selamat tuh kesimpulannya. Sekarang kita menentukan pH lagi ya. Berapa buah larutan asam di situ? 1, 2, 3, 4, Bu. 4. Berarti 4 buah indikatornya. Bisa ya. Nah, sekarang larutan asam kan ada 4 buah. Nah, pH asam itu kan kurang dari 7. Ini namanya indikator universal. Sudah tahu bentuknya, Nak? Sekarang mana yang larutan asam yang nomor berapa tadi? Nomor 3, Bu. Celupkan nomor 2. Coba celupkan ujungnya ke dalam dulu. Tunggu dulu yang itu. Nah, berubah warnanya. Nah, coba bandingkan dengan berapa pH-nya yang cocok sesuai dengan warna itu. 2,5. Nah, catat di situ. Oh, jadi tambah pada dulu. Ya, enggak. Kan ada tuh sampingnya.
kan ada perkiraan pH. Nah, Paham Bu. paham. Yang asam berapa buah tadi? 4. Nah, ini Basah, ditambah empat. satu lagi. 2, 3, 4. Nah, nanti cocokkan warnanya dengan ini ya. Berapa pH-nya yang cocok. Nah, nah bisa ibu ke kelompok sebelah lagi? Bisa Bu. Nah, kelompok 3. Jasa itu. Sudah dibuat kesimpulan? Gimana? Sama berapa bulan ambil apa namanya tadi? Kan ada tertulis itu? Ada tertulis itu. Nah, indikator universal. Jadi untuk menentukan pH ini kan kalau ini asam basa saja baru yang tahu. Kita ingin menentukan pH. Asam kan ada 4 buah. Nah, ibu kasih 4. Mana yang asam nomor berapa saja? Ujikan di situ. Nomor 3. Nah, ujikan di nomor 3 coba. Nomor 3. 2. Nah, akan berubah warnanya itu. Nah, bandingkan dengan warna di sini berapa pH-nya yang cocok? Mana yang cocok warnanya? 2,2 Bu. Yang 2,2. Nah, dah. Ini sini nomor 3 berarti pH-nya 2,2. Buat seperti ini. Nah, supaya nampak. Nah, berapa buat tadi 4? Risiko 4 Bu. 4 Bu. Risiko Bu. Iya, buat pH-nya situ. Ya. 4. Nah, yang mana yang asam? Asam sini dulu ya. Nomor 4. Nanti sudah dapat hasilnya, temui membandingkannya. Dan berapa sudah? Nah, berapa buah lalu asam? 4. Cari di sini. Nah, sini ya, Alif. Nah, bandingkan sini. Karena ibu ya, ini cuma 1 kotak. Nah, yang nomor berapa yang asam? Nah, nomor 2. Coba nomor 2 dulu. Itu. Lanjut. Nah, coba bandingkan mana yang cocok. Belum, kita ambil dulu. Nah, masalah dulu ya. Coba kan ini mungkin ini terlalu asam mungkin. Kurang asamnya, berarti cocokkan. Yang nomor 2 tadi. Nah, itu cocok. Berarti pH-nya lebih rendah itu. Cocok yang ini. Di atas lah, jangan di bawah. Ah, cuman ini cocok warnanya. Ada merah-merahnya. Nah, ini 3, sekitar 3,3. Di sampingnya itu 3, nah, ini yang untuk indikator universal menentukan asam kan sudah siap. Kan sudah tersusun rapi itu. Nanti hasil akhirnya difoto, dilampirkan ke laporan KPD kita di belakangnya ya. Nah, sekarang kita yang larutan, yang basah. Berapa buah basah? 4 buah. Nah, ini enggak itu untuk asam tuh. Ini asam. 4 buah. Celupkanlah mana yang apa? 2. Belajar sendiri ya banyak, tentukan sendiri. Kalau saja, ketingnya anak. Warna 6. Yang nomor? Berapa itu yang cocok pH-nya? 14. Lebih terang ya? Nah, 13. Kobo. Yang mana? Nomor 6 Bu. Ah, ini cocok. Go. Melihatnya seperti ini ya Pak. Nah, dia ke perubahan warnanya. Nah, ini cocok. 8,5. Nah, ini belakangnya. Nah, 8, nomor berapa tadi? 6. Masih 9 nih. Nah, berapa lagi belum selesai kelompok ini? 9 lah kalau 9 Nah, lah. nomor 9. 7 malu. Udah sampai ke yang ini. Nggak usah dipilih itu. Nah, harus terendam yang di atasnya juga. Nah, dah. Nah, melihatnya enggak boleh. Seperti ini. Ada yang cocok di sini?
3. Nah, mana cocok? Yang kemana? 11. Nomor 11, 11. 11 Bu. Nah, berarti sudah siap ya? Tiga lima. Tiga bu. Cocok. Nomor 7. Dua. Nah, berapa? Yang berapa cocok? Yang 8. 8 cocok. Nah, ini sudah siap ya? Nah, jadi berarti kita sudah siap nih. Itu lagi rapi di foto ya. Foto. Hasilnya ini nanti Rara, Olive ya, kelompok yang apa? Lampirkan ke laporan yang kami terima. Nah, ini buku laporan Netral tuh B. Apa ya? Netral Bu. mana netral? Oh, netral di PH-nya. B itu dia Bu. Nah, sudah siap kan kelompok Foto Bu. Foto ini. Nah, foto ini. Yang mana? Ya sampai habis atas warnanya. Abu angkat. Apa masalah itu? Nah, kita cucuk sampai batas warna itu. Nah, coba bandingkan. Cocok, ada yang cocok di situ? 8,5 Bu. 4,5. Kalau di bagian ini ada? Enggak. 8,5. 8 nanti kan situ. Kita susun seperti itu ya. Nah, 8,5. Mencelupkan. Ini sendiri apa? Sembilan sebelas jadi. Nah, apa bandingkan? Tidak kembali seperti ini ya, perubahan warna mana cocok. Ini Bu beda lah. Nih. Nah, ini yang lebih apa? 13,13. Tempelkan di situ mana banyak. Nah, nomor 10. Nah, buat pH-nya di sini. 13. Nah, mana yang cocok tinggu geser ke sini. Nah, yang nomor 13. Kelompok 3 udah siap. Nah, yang nomor Ibu itu rasa Nah, siap. Nah, kalau sudah siap pindahkan ke situ. Ibu kok maksudnya lampunya ya Bu? Merah. Mana merah? Merah, biru gitu. Sifat larutnya memindahkan ini. Iya, Cuma larutannya nanti ditanya ke apa? Wiza yang catat. Nomor 1 itu ini, nomor 2 ini namanya berbeda. Yang warna hijau itu adalah pembersih kaca. Bukan di situ, pembersih kaca. Dalam kurung mereknya Maskel ya. Nah, yang lain perhatikan yang warna hijau nomor berapa itu? Nah, buat nama larutannya itu pembersih kaca. Apa sifatnya? Asam, Apa bedanya Bu? mereknya Maskel. Ya. Kemudian yang apa? Yang warna biru apa? Pembersih lantai ya. Yang apa pembersih lantai? Harpic. Buat yang nomor 4 itu Harpic. Apa sifat netral itu? Hand wash, sabun pencuci tangan. Yang mereknya Slick. Hand wash. Yang kuning kenapa? Yang nomor 5. Hand wash. Alkohol yang nomor berapa tadi yang terakhir? Nomor 8. Nomor 8 alkohol. Alkohol. Nomor 3 yang dibuat dari rumah apa? Jeruk nipis. Larutan jeruk nipis. Yang nomor 7 larutan Pepsodent. Kalau sudah ditambah air namanya larutan lainnya. Larutan. Kalau close up di situ close up ya. Kalau kita lihat yang nomor 7 yang dibuat dari rumah. Nah, apa mereknya tadi? Pepsodent, larutan Pepsodent. Nah, nomor 11
Gimana juga perhatikan seluruhnya, ada bertanya lagi. Itu kan larutannya variabel itu dah. Larutan natrium karbonat Na2CO 3. Nah, yang nomor 9, Ilza. 10 lagi Bu. Nomor 10. Nah, larutan NaOH. Apa nama kimianya itu NaOH? Nah, larutan NaOH apa nama kimianya? Nama natrium hidroksida. Nah. Sudah lengkap itu namanya? Natrium mati, Bu. Nomor itu air. Nomor 2 apa Liza? Asam cuka Bu. Larutan asam cuka. Apa rumus asam cuka? Nah, sudah kelas 11 nggak tahu rumus asam cuka? CH3 Nah, CH3COH. Nomor 2 larutan asam cuka. Yang nomor 1 air. H2O. Ya, nomor 1 air. Ya. Nomor 3 sudah tadi nak. Nomor 4 sudah semuanya. Kita lagi lima dan luar. Asamnya apa? Larutan jeruk nipis. Buat kesimpulan luar. KPD-nya. Lanjut Pak, isi KPD-nya bawah. Bisa dikumpulkan sekarang. Tapi setelah selesai semuanya mengadakan praktikum, merasa ada pengalaman atau tidak itu dengan hasil yang kita peroleh? Lebih memahami atau tidak? Lebih memahami. Alhamdulillah. Sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulan hasil praktikum identifikasi larutan menggunakan indikator kertas lakmus dan indikator universal. Sekarang kita kan ada kelompok itu. Bila untuk kesimpulan pertama mengenai hasil kertas lakmus, Ibu minta kelompok 1 menyampaikan hasilnya. Silakan. Baiklah, saya Anissa Raihana dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan dari identifikasi sifat larutan menggunakan kertas lakmus. Kesimpulannya adalah dalam menentukan sifat larutan kita menggunakan 2 kertas lakmus, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Jika larutan tersebut bersifat asam, maka kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah, dan jika larutan tersebut bersifat basa, maka kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Bagaimana kelompok lain? Setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu mengenai lakmus merah dan lakmus biru? Yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah tepat. Untuk menguji larutan asam dan basa, kita gunakan kertas lakmus. Di mana untuk larutan asam, ia akan memerahkan lakmus biru. Untuk larutan basa akan membirukan lakmus merah. Bisa dipahami? Ya. Bagus. Sekarang untuk kesimpulan yang kedua. Untuk menentukan pH larutan bisa dengan kertas lakmus, harus menggunakan indikator universal. Itu salah satu caranya. Walaupun ada cara lain menggunakan pH yang lebih sempurna lagi kayak elektrik. Nah, sekarang ibu minta kelompok 2 mewakilinya membuat kesimpulan tentang indikator universal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Wani, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kesimpulan praktikum tadi.
Kesimpulannya yaitu untuk menentukan pH larutan, salah satunya menggunakan indikator universal. Nah, pada larutan tadi ada empat larutan asam. Salah satunya itu larutan asam cuka dengan pH 3,3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil dari kelompok 2. Setelah dia mencelupkan indikator universal ke dalam larutan cuka, didapatkan warnanya seperti ini dan dicocokkan dengan indikator warnanya, didapatkan pH-nya 3,3. Berarti cocok enggak? Karena pH asam itu kurang dari 7. Nah, terima kasih kelompok 2 telah menyampaikan kesimpulannya. Ya, yang kelompok 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Andika, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan praktikum kami hari ini. Yang dapat saya simpulkan yaitu yang termasuk dalam larutan asam itu asam cuka, larutan jeruk nipis, harpik dan alkohol. Dan yang termasuk dalam larutan basa yaitu pembersih kaca, larutan pepsoden, natrium karbonat dan natrium hidroksida. Dan yang termasuk dalam larutan netral yaitu air dan hanwas. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tadi kesimpulannya, setelah ibu dengar ada yang salah. Alkohol itu seharusnya termasuk larutan netral, bukan asam tadi ya, asam. Jadi kesalahan itulah gunanya kita praktikum. Praktikum pasti ada faktor kesalahan karena kita tidak teliti, ibu tidak teliti mempersiapkannya, alat dan bahannya masih tercemar. Mungkin praktikum yang kemarin menentukan asam basa menggunakan fenobetalin, jadi gelasnya masih kotor, terkontaminasi dengan alkohol. Jadi yang lain tolong perbaiki, alkohol itu sifatnya larutannya netral. Kelompok yang lain nomor 8 ada apa? Netral, alkohol? Tidak. Kelompok apa? 4. Yang nomor 8 apa sifatnya? Kelompok 4. Asam. Nah, berarti memang sudah terkontaminasi. Nah, itu kesalahan dari menyediakan alat dan bahannya. Nah, sekarang kita kelompok 4 lagi terakhir kesimpulan. Kita minta kelompok 4. Baiklah, saya Yasir Al-Datani akan memberikan contoh larutan asam, basa, dan netral dalam kehidupan sehari-hari. Contoh larutan asam yaitu Sprite, contoh larutan basa yaitu sabun dan air soda. Untuk netral yaitu garam, glukosa, dan gula. Nah, terus jadi yang disampaikan oleh kelompok 4 Yasir Al-Datani. Jadi selain zat yang kita buat dari rumah, jeruk nipis satu bersifat asam, larutan pepsoden atau pasta gigi kita bersifat basa. Jadi dia sudah bisa menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Larutan asam contohnya Sprite. Kita kalau minum Sprite itu asam, manis atau pahit? Asam. Nah, itu bisa kita cicipi. Nah, yang lain kan enggak yang ada di labor. Contoh basa tadi adalah sabun. Sabun itu rasanya pahit. Pernah terkena sabun sambil mandi di rumah? Enggak. Nah, enggak ada. Nah, kemudian air sadah untuk kapur sirih itu termasuk basa. Nah, yang netral itu banyak yang contohkan oleh Yasir tadi, garam, glukosa, gula. Nah, yang lain juga mencatat itu deh, karena ada tugasnya itu di pertanyaan nomor 4. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari larutan asam, basa, dan garam. Nah, baiklah untuk hari ini praktikum kita mengenai identifikasi larutan asam, basa, dan garam. Alhamdulillah sudah selesai dengan baik, lancar, dan semuanya nampaknya senang mengerjakannya. Nah, ucapkan terima kasih karena semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk besok, karena minggu depan kita sudah masuki bulan Ramadan, materi kita lagi mungkin melalui daring ibu lagi, nah melalui WA mungkin materi ibu hafal materi ini, jadi bisa sanggup itu. Setelah dapat WA kita ya, WA 11F minat. Nah, sampai di sini materi kita hari
hari ini, pelajaran dunia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat dan bisa bukan sekedar paham, bukan sekedar menghafal lagi, tapi harus paham sampai tua nanti pasti ingat. Nah, yang terakhir jangan lupa kumpulkan LKPD-nya. Karena itu penilaian ibu sudah sejak awal dinilai ada keterampilan di dalam kelompok, di dalam diskusi, kemudian sikap selama praktikum. Nah, akhirnya kemudian masing-masing kita tolong bersihkan, bersih diri, bersih lingkungan, bertanggung jawab dengan alat dan bahan yang terkait. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.